Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada Pak Andres Wardana Adi Widaya, ST, MT. Terima kasih telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan Smart Fire Detection and Free Extinguisher dari kelompok 4. Oke, Oke. Di sini saya akan menjelaskan untuk anggota kelompoknya. Yang pertama ada Khalil Ibrahim, yang kedua saya sendiri Jatayu Bayu Harikusuma, yang ketiga ada Rifki Hidayat. Oke, di sini latar belakangnya adalah kebakaran itu bencana yang sering terjadi dan menimbun kerugian besar, baik material maupun korban jiwa. Lambatnya respons penanganan menjadi faktor utama meluasnya api sebelum bantuan tiba. Teknologi IoT hadir sebagai solusi melalui sistem deteksi otomatis yang dapat dipantau secara real-time. Penelitian ini mengembangkan prototipe Smart Fire Detection dan Fire Extinguisher berbasis ESP32 menggunakan sensor gas MQ2 dan sensor api dengan respons otomatis berupa aktivasi buzzer, pompa air, dan notifikasi via Telegram. Selanjutnya tujuan kita di sini itu merancang prototipe sistem pendeteksian kebakaran berbasis IoT menggunakan microcontroller ESP32 dan terintegrasi dengan sensor MQ2 dan sensor api. Mengintegrasikan sistem respon otomatis yang mencakup alarm bunyi atau buzzer, aktivasi pompa air mini untuk pemadaman awal, serta notifikasi daring kepada pengguna. Membangun sistem monitoring dan notifikasi real-time agar pengguna dapat menerima informasi kondisi kebakaran secara cepat dari jarak jauh. Oke, manfaatnya yang pertama adalah menyediakan solusi deteksi dan respons kebakaran dini yang dapat diimplementasikan di lingkungan rumah tangga maupun fasilitas industri berskala kecil. Yang kedua adalah membantu mengurangi potensi kerugian jiwa dan material yang disebabkan oleh keterlambatan respons terhadap kejadian kebakaran. Nah, konsep Smart Fire Detection dan Fire Extinguishing. Nah, Smart Fire Detection and Fire Extinguishing adalah sistem keamanan berbasis IoT yang mampu mendeteksi dan memadamkan kebakaran secara otomatis tanpa intervensi manusia. Sistem menggunakan dua sensor yang bekerja secara paralel, yaitu flame sensor untuk mendeteksi radiasi inframerah dari nyala api dan sensor MQ2 untuk mendeteksi gas berbahaya serta asap. Kombinasi keduanya memastikan berbagai jenis kebakaran dapat terdeteksi sejak dini. Ketika kondisi bahaya terdeteksi, mikrokontroler ESP32 langsung memicu tiga respon secara bersamaan, yaitu buzzer berbunyi sebagai peringatan lokal, pompa air aktif untuk pemadaman awal, dan notifikasi real-time dikirim ke smartphone pengguna melalui platform Telegram. Nah, untuk komponen akan dijelaskan dengan teman saya. Oh, oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang kita gunakan pada proyek ini. Yang pertama pasti ESP32. Jadi ESP32 ini merupakan sebuah mikrokontrol yang memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth bawaan dalam satu chip. ESP32 ini sangat populer untuk proyek IoT atau Internet of Things seperti smart home, monitoring sensor, robotika, dan otomasi. Lalu komponen berikutnya adalah MC32, yaitu sensor. Di mana sensor ini digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis gas mudah terbakar dan asap, termasuk LPG, metana, propana, hidrogen, alkohol, serta asap kebakaran. Sensor ini memiliki rentang deteksi gas dari 200 hingga 10.000 ppm. Lalu komponen selanjutnya adalah flame sensor. Flame sensor adalah sebuah sensor pendeteksi api yang digunakan untuk mendeteksi adanya nyala api atau cahaya inframerah yang dihasilkan oleh api maupun cahaya. Lalu komponen selanjutnya adalah pompa air mini. Sebagai pompa air mini ini berfungsi sebagai mekanisme pemadaman awal dengan cara menyemprotkan air ke area yang terdeteksi terdapat api maupun cahaya.
Pompa air mini ini mengaktifkan pompa dilakukan secara otomatis oleh ESP32 melalui lirai modul ketika sensor mendeteksi kondisi kebakaran, sehingga respon pemadaman dapat terjadi tanpa intervensi manusia. Lalu ada komponen buzzer. Buzzer ini berfungsi sebagai indikator suara yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang berada di sekitar lokasi ketika kondisi kebakaran terdeteksi. Selanjutnya, flowcard sendiri akan dibacakan oleh Khalil Ibrahim. Oke, selanjutnya ini ada flowchart dari sistem kita. Yang pertama itu sistem akan memulai alatnya. Yang kedua, inisialis sistem dengan cara membaca sensor, yakni sensor api dan juga asap. Nah, jika api terdeteksi, maka akan eh, menjalankan aksi kebakaran, yakni menjalankan buzzer dan juga pompa air. Sedangkan jika tidak, maka akan mengecek gas, maka akan berpindah ke sensor gas dan akan mengecek apakah gasnya telah melewati ambang batas atau tidak. Jika aman, maka akan menunggu waktu selama kurang lebih 2 detik. Jika terdeteksi gas pada ruangan tersebut, maka akan terjadi peringatan dini dengan adanya bunyi pada buzzer dan juga notifikasi yang dikirimkan kepada pengguna. Notifikasi juga akan dikirimkan pada saat aksi kebakaran jika terdeteksi kebakaran. Oke, selanjutnya ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dari alat kita ini, yang pertama ini sensor api yang mendeteksi api. Nah, pada saat menjalankan prototipe ini kami berhasil em, me- mendeteksi api menggunakan sensor api. Yang kedua, sensor MQ2 dan dan ini berjalan dengan baik sensornya, yakni berhasil dengan cara membaca gas maupun itu gas dari metana yang berasal dari gas LPG ataupun gas rokok seperti gas CO2. Kemudian buzzer juga berjalan dengan baik ketika sensor mendeteksi api ataupun gas, maka buzzer ini akan menyala. Nah, pompa air juga sudah berjalan dengan baik. Apabila sensor api mendeteksi api, maka pompa air akan menyala. Sedangkan ketika sensor gas atau MQ2 mendeteksi gas, maka yang menyala hanya buzzer saja. Pompa air tidak menyala. Nah, untuk notifikasi ini berjalan dengan baik, tetapi kita beralih dari platform Blink ke platform bot Telegram. Kenapa saya berpindah? Karena pada saat saya menggunakan Blink, adanya delay dan juga kadang muncul, kadang tidak muncul seperti itu. Sedangkan dengan menggunakan bot Telegram, setelah saya gunakan, notifikasi terkirim selama kurang lebih 1 detik sampai 2 detik. Itu pun akan diupdate terus-menerus. Nah, potensi pengembangan dari prototipe yang kamu buat ini, yang pertama ini kita dapat mengembangkan nozzle yang tepat agar air bisa menjangkau ruangan lebih menyeluruh. Yang kedua, sistem notifikasi juga dapat diakses oleh lebih banyak anggota keluarga. Karena pada saat ini sistem notifikasinya hanya dapat diakses oleh satu akun atau satu device, satu akun Telegram saja. Yang ketiga, kita dapat menambahkan backup listrik seperti menggunakan baterai yang dapat di-charge dengan panel surya ataupun energi terbarukan lainnya. Mungkin itu saja presentasi kami. Selanjutnya kami akan memaparkan demo alatnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang kita gunakan dalam sistem fire and gas detection and fire extinguishing ini. Yang pertama ini ada flame sensor. Kemudian di sampingnya ada relay. Kemudian di sini ada sensor MQ2 yang dapat mendeteksi gas metana, gas metana atau gas LPG ya, dan juga gas karbon dioksida. Kemudian di sini juga ada buzzer dan di sini ada antena karena saya menggunakan modul ESP32U yang tidak memiliki modul antena. Kemudian untuk supply dayanya saya menggunakan PSU dengan keluaran 12 volt 3 ampere yang saya turunkan tegangannya menggunakan buck converter atau step down di bawah sini dari 12 volt ke 5 volt. Kemudian di sini ada aktuatornya juga sebagai alat pemadam api dini, pompa air sebesar 5 volt. Dan juga di sini ada
handphone sebagai penerima notifikasi dari sistem peringatan dini kita. Oke, mari kita mulai demonya. Oke, baik. Yang pertama kita mulai dengan gas metana. Sama saja sebenarnya percobaannya dengan gas karbon dioksida, yaitu gas dari asap. Asap. Oke, mari kita coba dulu. Oke, di sini buzzer berbunyi dan peringatan akan dikirimkan ke owner HP pemilik di Telegram. Dan ketika ada peringatan dini, maka akan terkirim. Namun ketika asap sudah tidak terdeteksi, maka notifikasi dikirim yaitu asap sudah tidak terdeteksi. Oke, selanjutnya kita simulasikan dengan cara membakarkan api. Di sini air akan menyala selama 3 detik. Nah, ketika api padam, maka peringatan api akan terdeteksi dan pompa air akan menyala selama 3 detik. Ketika api sudah tidak terdeteksi, maka ESP32 mengirim kembali informasi yang diterima dari sensor, yakni api sudah padam dan kondisi kembali aman. Mungkin itu saja demonstrasi dari alat kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan codingan yang telah kami buat. Yang pertama itu ada library ya. Nah, library ini fungsinya itu untuk yang WiFi ini, library wifi.h ini untuk agar dapat terhubung ke jaringan internet. Kemudian untuk WiFi client secure.h itu untuk membuat koneksi internet yang aman menggunakan protokol HTTPS. Nah, yang ketiga itu kan ada uh, library universal telegram bot.h itu digunakan sebagai media komunikasi antara ESP32 dengan bot Telegram, sehingga sistem dapat mengirimkan notifikasi secara otomatis ketika terjadi kebakaran ataupun terdeteksi asap. Nah, selanjutnya dimasukkan eh, token botnya. Nah, ini bisa kita buat botnya di Telegram dan juga chat ID itu chat ID user kita. Selain itu terdapat juga konfigurasi WiFi yang akan kita gunakan. Nah, ini WiFi-nya. Kemudian pin-pin yang dimasukkan atau yang dihubungkan dari ESP dari sensor ke ESP, misalnya ini ada sensor api dihubungkan ke pin 18 dan seterusnya. Kemudian terdapat juga konfigurasi logika sensor. Nah, pada flame sensor digunakan kondisi low sebagai tanda bahwa api terdeteksi. Sedangkan untuk MQ2 juga sama juga. Untuk kondisi low akan menunjukkan bahwa adanya asap atau gas. Hmm. Kemudian relaynya juga dikonfigurasi sebagai active high, yang artinya relay akan aktif ketika menerima logika high dan akan mati ketika menerima logika low. Nah, program menggunakan beberapa variabel status seperti status api dan status asap. Nah, variabel ini berfungsi untuk menyimpan kondisi sensor apakah sedang mendeteksi api ataupun asap. Nah, selain itu, terdapat juga variabel pref status api dan pref status asap yang digunakan untuk membandingkan kondisi sensor sebelumnya dengan kondisi yang terbaru atau saat ini. Nah, perbandingan ini memungkinkan sistem mengetahui kapan api akan muncul maupun kapan api sudah padam. Nah, kemudian ada timer. Nah, untuk menghindari pengiriman pesan secara berulang kali, variabel jeda notif MS diatur sebesar 5 detik. Yang artinya itu kondisi bahaya masih berlangsung. Notifikasi Telegram hanya akan dikirim setiap 5 detik sekali, sehingga pengguna tetap memperoleh informasi tetap tanpa dapat notifikasi setiap detik ya, atau setiap milidetik ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada timer pompa air. Nah, timer pompa air ini untuk mengendalikan pompa air agar tidak menyala terus-menerus. Di sini kami menggunakan durasi pompa airnya selama 3 detik. Jadi setelah terdeteksi adanya api, maka pompa akan menyala selama 3 detik. Kalau masih terdeteksi api, maka ditambah lagi 3 detik dan seterusnya. Ketika api tidak terdeteksi, maka pompa akan mati setelah 3 detik. Nah, kemudian ini fungsi kirim Telegram. Nah, fungsinya ini dibuat agar proses pengiriman pesanan lebih mudah lah. Nah, setiap kali sistem membutuhkan notifikasi, cukup memanggil fungsi ini dengan isi pesan yang diinginkan. Saya mengirim notifikasi ke Telegram dan berhasil ataupun gagal serial. Nah, ini fungsi baca sensor. Nah, fungsi ini buat dilihat pada serial monitor seperti itu. Nah, di sini ketika
tadi yang dapat dilihat notifikasi pada Telegram, api sudah padam, Pak. Kondisi kembali aman dari api. Nah, ketika sensor tidak mendeteksi api lagi, maka akan terkirim notifikasi seperti ini. Dan juga kalau asap juga kalau sudah tidak terdeteksi, maka akan terkirim notifikasi seperti ini. Asap atau gas sudah tidak terdeteksi lagi. Betul. Dan ini untuk peringatannya. Dan pompa akan dinyalakan selama ketika api terdeteksi. Sama juga di sini juga ada bentuk asapnya juga sama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.